7 hacker paling terkenal sepanjang masa yang dikenal karena aksi-aksinya. Yang pertama adalah Anonymous. Ya, di zaman sekarang siapa sih yang gak tahu sama Anonymous? Yang sering menghebohkan dunia sama aksi-aksinya. Nah, awal dibentuknya tuh pada tahun 2003 yang berasal dari forum internet yang bernama 4chan atau 4chan. Nah, untuk misinya sendiri, kelompok hackernya itu menentang sensor dan pembatasan kebebasan berinternet, terutama pengawasan online yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ya nggak heran lah kalau kebanyakan aksi penyerangan dari Anonymous ini tuh ditunjukin kepada pemerintah-pemerintah. Nah, anggota dari grup Anonymous ini sendiri sampai saat ini sangat sulit untuk diketahui. Bahkan gak ada informasi jelas mengenai siapa aja yang bergabung dalam grup Anonymous. Ya, sesuai dengan namanya, Anonymous yang dalam bahasa Inggris sendiri berarti tidak diketahui. Kelompok hacker ini sangat merahasiakan identitas mereka. Nah, bahkan jika terpaksa tampil, kalian tahu sendirilah, mereka biasanya pakai topeng ala Guy Fawkes atau V for Vendetta. Nah, hacker Anonymous sampai saat ini telah berhasil melumpuhkan banyak situs penting, kayak situs Departemen Kehakiman Amerika Serikat, FBI, Motion Picture Association of America, dan masih banyak lagi. Nah, kelompok Anonymous ini tuh tak mempunyai pemimpin maupun struktur organisasi. Hacker Anonymous ini tuh menjadi sekelompok individu yang tak memiliki bentuk. Jadi, simpelnya, siapapun bisa menjadi Anonymous, siapapun bisa pakai nama Anonymous. Tapi untuk targetnya sendiri, para Anonymous ini tuh fokusnya nargetin pemerintah. Dan ya sampai saat ini kelompok Anonymous ini masih eksis banget di dunia maya, apalagi di era yang sekarang, di zaman yang sekarang. Dan dengan slogan yang paling terkenal dari mereka yaitu We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Next ada yang namanya Jonathan James. Dikenal sebagai comrade di internet, Jonathan James adalah remaja pertama yang dihukum oleh pemerintah Amerika Serikat karena melakukan aksi hacking. Dia dikenal sebagai black hat hacker termuda, karena di usianya yang baru 16 tahun, dia berhasil menjebol sistem keamanan Amerika Serikat. Nah, lewat aksinya ini, James tuh mampu mencuri username, password, dan melihat email-email rahasia. James juga berhasil menjebol komputer NASA dan mencuri software dengan harga sekitar 1,7 US dollar. Nah, software yang dicuri James ini berkaitan dengan stasiun luar angkasa internasional, yaitu NASA. Nah, karena ulahnya si James, bikin NASA ini mematikan komputer mereka tuh selama 3 minggu dan menelan kerugian total hingga 41.000 US dollar. Dan ya, pada Mei 2008, James ditemukan tewas setelah menembak dirinya sendiri. Yang ketiga adalah Gary McKinnon. Gary McKinnon memperoleh popularitas di antara tahun 2001 sampai 2002 ketika dia tuh meretas lebih dari 97 jaringan militer Amerika Serikat. Nah, tujuan utama dari si McKinnon ini adalah untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan UFO. Ya, bisa dibilang tujuan dia tuh untuk nyari keberadaan UFO, alien, ya berbau yang kayak gitulah. Dan dia pun sempat mendapatkan akses untuk gambar dari pesawat alien, tapi sayangnya berakhir gagal karena masalah koneksi. Nah, aksi yang dilakukannya itu disebut-sebut merupakan aksi peretasan komputer militer terbesar sepanjang masa. Dan sekarang Gary McKinnon udah ninggalin dunia hacking dan sekarang beralih menjadi CEO. Lanjut ada yang namanya Albert Gonzalez. Dianggap sebagai salah satu pencuri terbesar yang pernah tertangkap dalam sejarah kejahatan cyber. Dan dia pun dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Setelah dia tuh ngaku telah mencuri jutaan nomor kartu kredit dan kartu debit. Buset. Dan karena aksinya ini bisa dibilang dia tuh jadi kaya raya, punya banyak uang dan segala macam. Sampai-sampai dia tuh sempat ngeluh sakit tangan setelah menghitung uang tunai sebanyak 340.000 dolar. Karena waktu itu katanya mesin penghitungnya tuh rusak. Dia ditangkap pada tahun 2008 setelah ketahuan menerobos ke dalam jaringan perusahaan Dave & Buster. Lanjut ada yang namanya Kevin Paulsen atau dikenal sebagai Dark Dante. Dia adalah seorang anak muda berusia 20 tahun yang dikenal karena aksi peretasannya terhadap jaringan telepon di Los Angeles, Amerika Serikat. Dia melancarkan aksi itu agar dia tuh bisa memenangkan hadiah dari sebuah acara radio. Dan dia pun sempat hidup menyamar selama 17 bulan untuk ngindarin kejahatan dari pihak berwajib. Dan setelah tertangkap dan menjalani hukuman, sekarang Kevin telah bebas dan bekerja sebagai editor di Wired. Lanjut ada yang namanya Kevin Mitnick. Nah, di umur 12 tahun, Kevin meretas software dari sebuah bis di Los Angeles untuk mendapatkan akses menumpang tak terbatas. Jadi simpelnya dia tuh nge-hack sebuah bus untuk bisa dibilang gratis gitu kemana-mana. Nah, pas umur dia 17 tahun, dia nguasain seni meretas sistem telepon untuk mengalihkan panggilan. Dan setelah itu dia pun mulai meretas banyak sistem, sampai akhirnya dia tuh ditangkap sama FBI. Dan karena aksinya itu, si Kevin ini dijatuhin hukuman selama 5 tahun penjara. Saat ini, Kevin tidak lagi menjadi bagian dari dunia peretasan dan menjalankan perusahaan keamanan sendiri bernama Mitnick Security Counseling. Dan terakhir ada yang namanya Max Ray Butler, atau yang dikenal sebagai Iceman. Awalnya dia ini bekerja sebagai konsultan keamanan komputer sebelum akhirnya dia tuh jadi salah satu hacker terbesar sepanjang sejarah.
Denny berhasil mencuri lebih dari 2 juta nomor kartu kredit secara digital dan nyebabin kerugian sampai 86 juta US dollar. Parah. Dan dia juga diketahui mengoperasikan forum online bernama Carder Market yang menjadi tempat di mana para hacker ini tuh melakukan aktivitas jual beli data curian. Dan saat ini Ray sedang menjalani hukuman penjara selama 13 tahun yang bisa dibilang merupakan hukuman penjara terpanjang yang pernah diberikan kepada hacker. Well, segitu aja sih. Tapi apa ya, dari apa yang gue cari, kebanyakan para hacker ini tuh pada tobat. Tapi ya emang bagusnya kayak gitu sih, mereka tobat dari dunia perhackingan dan mulai kehidupan baru. Tapi yang menurut gue paling keren itu pada akhirnya hacker yang tujuannya tuh buat keadilan sih. Apalagi yang tujuannya tuh buat nyuarain suara rakyat kecil. Itu bener-bener hebat sih.